digital itu sendiri dan kita yang selaku orang tua, selaku masyarakat secara umum, termasuk penyelenggara pendidikan, sehingga menjadi sangat krusial tentunya. Bicara perkembangan tentang digitalisasi pembelajaran ini kan merupakan sebuah salah satu strategi, jadi alat instrumen yang semestinya ini mempermudah kita dan lebih memperkaya substansi. Jangan sampai bahwa perkembangan digital, penggunaan alat digital itu sendiri malah terasa merepotkan ke kita sendiri selaku pendidikannya. Jangan sampai kitanya sendiri merasa bingung, misal membuat sebuah materi substansi pembelajaran. Tapi saya yakin teman-teman di pendidikan Kota Tangerang, di Bapak dari Ibu gurunya ya sudah rada-rada maju selangkah lah dibanding dengan yang lainnya, Pak. Karena begitu banyak sebetulnya sebelum saya masuk dinas pendidikan program yang sudah mengarah betul ke perkembangan digital. Begitu fasilitas itu ada, pemanfaatannya jangan sampai kita tidak secara konsisten memanfaatkan ruang digital ini. Jangan sampai menyiapkan materi hanya untuk momen tertentu aja, tapi harus betul-betul masuk dalam kurikulum harian setiap. Oke, memang tidak setiap waktu bisa, karena keterbatasan, belum satu kelas itu satu papan interaktif belum ada. Kalau kita bisa satu kelas satu papan interaktif ya keren. Tapi kan kita harus ada prioritas juga untuk belanja. Sebelum masuk ke perkembangan digital, kita juga butuh untuk infrastruktur dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kita udah punya 3 di satu sekolah sudah mumpuni, tinggal kita memanfaatkannya. Jangan sampai cuma jadi pajangan. Ya, kasih tahu nih sama saya. Jangan sampai jadi pajangan. Wajib harus masuk ke dalam bagian dari strategi Bapak dan Ibu menyampaikan materi. Wajib, Pak. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Ya, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Sehingga kita pasti punya tuntutan untuk apa? Untuk menyesuaikan, untuk berkreatif, membuat sebuah konten narasi yang bisa dimasukkan di dalam interaktif panel. Jadi berangkat saya tangkap dari pesan dari beliau, dari Pak Dirjen, ya berangkat dari hal-hal kecil, mulai dari kebersihan di sekolah itu tuh jadi sangat penting. Kemudian social engineering-nya untuk anak-anak itu penting, membangun budaya bersih itu penting. Kayak memang jangan sampai kita merasa bahwa ini kayak lip service. Faktanya sampah itu menjadi masalah di Republik ini, dan itu harus berangkat dari hulu ke hilir. Kenapa berangkat dari hulu ke hilir? Salah satu problem terbesar itu adalah pemahaman fungsi apa ini sampah atas kebiasaan di awalnya, dari mulai kebiasaan pilih sampah. Sehingga kalau dibiasain ini pesannya dari kecil, ini bisa menjadi sebuah
membangun sebuah ekosistem bersih di Republik ini dari hulu ke hilir, ya salah satunya itu komitmen budaya untuk kita bisa bahwa bersih itu penting, bahwa cara dari awal, dari mulai milah-milih sampah sehingga perlu diapain nantinya sampah, jadi diawali dari itu, sehingga tugas kita mulai dari hal yang sederhana itu, satu di sekolah, kemudian juga yang kedua kaitan dengan kebiasaan anak Indonesia Hebat, itu juga menjadi salah satu pokok penekanan Dirjen kemarin. Gampang-gampang susah nih kalau kita nggak meng-create program itu secara ini. Nah, yang kedua ada evaluasi juga. Ternyata kita ini sudah banyak program strategis yang saat ini didorong oleh Kementerian Pendidikan, oleh Republik ini untuk bisa dilaksanakan. Bahkan ternyata kita ini sebetulnya udah duluan memberikan hak-hak pelayanan dasar pendidikan yang krusial, di mana kota kabupaten lain itu belum melaksanakan itu, gitu ya. Tapi, itu maksud saya. Tapi nggak pernah kita sampai terlalu muncul bahwa kita melakukan itu. Contoh, maksud saya gini, di kota ini apa sih yang nggak diurusin? Misal, ada substansi urusan pendidikan, kita ngomongin soal kesetaraan. Kata-katanya kesetaraan. Begitu setara, siapapun berarti punya hak yang sama menikmati pendidikan. Begitu punya hak yang sama, berarti ada intervensi pemerintah. Apa bentuk intervensi pemerintah? Satu, Tangerang Cerdas, sekolah gratis, dan seterusnya. The sun's sinking low.